وكذلك جعلناكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك tadi ada apa? Ja'alnakum Rudi ada apa? Ummatan wasata kok kenapa? Idgham nah nya diwaqafin wasata kalau diwaqafin maka jadi hukum bacaannya mad iwad kalau diwaqafin hukum bacanya mad iwad litakunu abir syuhada Arul mad wajib muttasil nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd Allahumma arhamna bil Qur'an wa kadzalik dan demikianlah dan begitulah ja'alnakum kami jadikan kalian kalian itu maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan sebagai umat. Jadi umat itu bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia jadi umat. Umat itu artinya manusia banyak. Satu golongan manusia yang banyak namanya umat. Wasato itu tafsirnya adalah Islam. Umatnya Nabi Muhammad. Islam yang seperti apa? Islam yang syariatnya telah disempurnakan oleh Rasulullah. Karena dari semenjak Nabi Adam agama itu sudah Islam. Tetapi wasato di sini maknanya atau maksudnya adalah syariatnya telah disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah wasato itu.
litakunu agar kalian semua wahai umat Muhammad, umat Islam, syuhada menjadi saksi, alan nasi terhadap manusia umat sebelum umatnya Rasulullah nanti di padang mahsyar. Wa yakunar rasul dan Rasulullah alaikum terhadap kalian syahida menjadi saksi. Dan Nabi Muhammad terhadap kalian atau kita semua umatnya, beliau akan menjadi saksi kita nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar. Jadi ayat ini memberikan penjelasan sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara salah satu tugasnya umat Muhammad nanti di padang mahsyar, selain dia dihisab, ya, selain dia dihitung amal perbuatannya, maka nanti dia juga akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Ini salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Maka dalam salah satu mafhum hadis, nanti umatnya Nabi Nuh itu akan berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Nuh akan berkata, "Ya Allah, aku ini telah menyampaikan risalah kepada umatku." Kemudian Allah kembalikan lagi hal ini kepada umatnya Nabi Nuh. "Wahai kaum Nuh, benarkah Nabi Nuh ini telah menyampaikan risalahku kepada kalian?" Apa jawab mereka? "Wa ma jaa min nadhirin." Enggak ya Allah, enggak pernah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Mereka akan menafikan atau meniadakan usaha nabi-nabi yang lain terhadap mereka. Meskipun kita ketahui Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? Hampir 950 tahun. Ya. Kurang lebih 950 tahun berdakwah ke kaumnya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa athi'un. Nyampe ada surat khusus namanya surat Nuh yang menjelaskan kisah tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Setiap malam, sepanjang siang, Nabi Nuh itu mendatangi kaumnya beriman pada Allah. Mereka enggak mau beriman. Bahkan istri dan anaknya, Kan'an, enggak mau beriman. Jadi kalau Nabi Nuh itu selesai berdakwah di salah satu tempat, istrinya datang ngintil di belakang. Kemudian istrinya dakwah lagi. Dakwahnya dakwah setan. Jangan ikuti suami saya. Ya. Na'udzubillah. Jadi memang faktor keberhasilan dakwah atau faktor salah satu keberhasilan seorang suami itu memang harus disupport dari pasangannya, dari keluarganya. Maka dalam hal ini Nabi Nuh bukannya gagal dalam dakwah, enggak. Jadi keberhasilan dakwah itu bukan seberapa banyak pengikutnya, enggak begitu. Ya. Keberhasilan dakwah itu tatkala seorang rasul itu menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu keberhasilan dakwah. Jadi enggak ada urusan yang beriman 10 orang, yang mau ikut 20 orang, 30 orang, itu enggak ada urusan. Jadi seorang dai, seorang pendakwah itu yang penting lisannya itu qulil haq walau kana murran, menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Enggak boleh disembunyikan, enggak boleh dikurang-kurangi. Maka ini ujian bagi seorang dai. Dai yang lurus dakwanya, enggak payu. Karena enggak ada bercandanya, karena enggak ada bumbu-bumbunya. Akhirnya diuji seorang dai biar dakwanya payu.
ditaruh bumbu-bumbu. Lupa tujuan dakwahnya. Masyarakat terhibur, tapi dakwahnya tidak tersampai. Nanti ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mubaligh, seorang dai. Ya. Maka sekali lagi, Nabi Nuh itu berdakwah sekitar 900 tahun itu, pengikutnya bisa dihitung dengan jari, bukan berarti tidak berhasil. Ya. Beliau berhasil. Semua nabi itu dalam dakwahnya berhasil. Meskipun ada yang nggak ada pengikutnya. Ya. Jadi suksesnya dakwah seorang nabi itu tatkala semua apa yang Allah wahyukan itu telah disampaikan. Jadi Ang Didi juga nggak ada urusan di sini. Yang dengerin 1 orang, yang dengerin 2 orang, yang ngaji 3 orang, bentar lagi 2 orang mau pergi kerja dan lain sebagainya, kan gitu. Itu nggak ada urusan. Yang terpenting setiap waktu menyampaikan. Kalau nggak ada majelis buat Ang Didi menyampaikan risalah, di mana Ang Didi menyampaikan? Menyampaikan dakwah bil hal dengan akhlak. Itu juga dakwah. Ya, datang ke masjid menggunakan pakaian yang baik, tutur katanya baik, itu juga dakwah. Ada berapa banyak orang yang melihat seseorang yang soleh karena tingkah lakunya, sehingga dia itu ta'ajab, berkesan di dalam hatinya, kemudian dia mendapatkan hidayah. Kadang-kadang orang soleh begitu, datang dia ke suatu majelis hajatan misalnya, karena sikapnya baik, santun, tundukan pandangan, pasti ada yang memperhatikan. Ini nih anaknya siapa ya? Kelakuannya sopan, ya. Mong salaman karo wong wadon sing bukan mahram, matanya ditundukkan pandangan, subhanallah. Ternyata setelah diselidiki, arane Ma'il Hadi. Jadi sebenarnya dakwah yang paling mantap yang tidak menimbulkan perpecahan adalah dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Nah, kalau bisa demikian, kita semua ini punya akhlak yang baik, ya. Jadi salah satu tugas umat Nabi Muhammad litakunu syuhada, ya. Nanti di yaumul hisab, kaumnya para nabi itu mereka membelot, tidak mengakui kalau mereka di dalamnya itu diutus seorang nabi. Katanya nggak ada yang memberikan peringatan sehingga kami maksiat terus hidupnya. Nggak ada seorang nabi. Maka nanti umat Muhammad akan dimintai pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya umat Muhammad. Meskipun kita nggak menyaksikan secara mata kehidupan bagaimana nabi-nabi terdahulu, maka ini salah satu fungsi bersaksi. Bersaksi itu sebenarnya bukan hanya melihat dengan mata. Kan kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan dengan syahadat, betul nggak? Asyhadu, saya bersaksi. Katanya kalau bersaksi itu kamu harus lihat. Dia nggak ngerti makna syahadah. Ya, dalam ayat ini makna syahadah itu bukan hanya bersaksi melihat dengan pandangan mata. Karena buktinya hidup kita sebagai umat Muhammad jauh ketimbang umat yang terdahulu nanti akan dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kisah umat-umat terdahulu telah diceritakan oleh Allah ke dalam Al-Qur'an sehingga kita menyaksikan dengan detail. Disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Maka nanti Allah akan bertanya kepada umat Muhammad, wahai umat Muhammad, benarkah apa yang dikatakan oleh umat Nuh? Kata umat Muhammad, tidak benar. Sungguhnya Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalahmu dengan sempurna kepada kaumnya.
Maka makna litakunu syuhada di sini demikian. Ya. 'Alan nas, nas itu maknanya umat-umat nabi terdahulu. Wa yakunar rasul, dan sebaliknya Rasulullah atau Nabi Muhammad alaikum syahida, akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Wa ma ja'alna, wa ma dan tidaklah, ja'alna kami jadikan, al-kiblat, kiblat, allati kunta 'alaiha, yang mana dulu engkau menghadap kepadanya. Ha ini kembali ke mana? Baitul Maqdis. Ya. Jadi Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis itu berapa bulan? Dalam mafhum hadis itu sekitar 16 atau 17. Ya. 16 atau 17. Sekitar 16 atau 17 bulan Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Maka awal pertama kali sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tatkala Rasulullah sebelum hijrah masih di Mekah, maka Rasulullah menghadapnya itu ke posisi dua-duanya, karena Ka'bah di depan, ya. Jadi menghadap ke Ka'bah, tapi emang ujungnya itu ke Baitul Maqdis. Tapi setelah Rasulullah hijrah, ya, ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan ke Baitul Maqdis. Memang dari awal itu memerintahkan ke Baitul Maqdis. Cuma waktu di Mekah karena dekat dengan Ka'bah, ya Rasulullah itu memposisikan supaya kena semua Ka'bah dan Baitul Maqdis. Nah, sedangkan tatkala hijrah ke Madinah, Rasulullah ada dalam hati beliau itu perasaan sedih karena tidak lagi menghadap ke Ka'bah. Meskipun memang awal perintahnya itu ke Baitul Maqdis, cuma tatkala di Mekah sekali lagi beliau tetap menghadap karena Ka'bah ada di depan kan. Nah, ya. Tetapi di Madinah tok ke Baitul Maqdis. Situ. Maka tatkala Rasulullah ini menghadap ke Baitul Maqdis, tok kaum Yahudi itu merasa senang. Mereka merasa bangga. Ya. Mereka menganggap mereka yang paling benar. Ya, umat Muhammad itu ikut-ikutan. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa. Panjang doanya Rasulullah ini ya. Enggak sehari dua hari, bahkan bulanan. Berdoa kepada Allah supaya kiblatnya itu berpindah ke Ka'bah. Sebagaimana ini ayat selanjutnya nih nanti. Qad naru taqalluba wajhika fis sama. Ya. Makanya ada namanya Masjid Kiblatain. Pernah yang ke sana? Ada yang pernah ke sana? Barangkali orang-orang umroh berziarah ke sana. Kalau mau umroh, hubungi Yang Didi saja. Ya, enggak usah jauh-jauh. Yang Didi juga agen umroh. Ya. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang mana dulu engkau menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis, kemudian Allah memerintahkan dirimu untuk beralih kiblatnya ke Ka'bah, dan tidaklah semua perintah itu ditunjukkan untuk apa? Illa, kecuali lina alama, agar kami mengetahui, padahal Allah Maha tahu, may yattabi'ur rasul, siapa di antara kalian yang mengikuti Rasulullah. Nah, inilah agama. Sekali lagi, agama itu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi maka kita ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah kita tolak. Itu agama. Ya. Mimma yanqalibu ala aqibai, ya,
Dan siapa saja yang berpaling atau tidak taat pada Rasulullah. Ya. Jadi memang pada waktu itu perintah memalingkan badan kita untuk sholat atau berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu Rasulullah tidak mengumumkan secara jahar, ya. Makanya ada sebagian masjid yang perpindahan kiblatnya itu enggak pada waktu itu tatkala wahyu turun. Wahyu turun itu berpindahnya kiblat itu di waktu sholat asar. Sholat asar. Tapi ada masjid kiblatain namanya masjid dua kiblat, itu berpindah kiblatnya itu waktu subuh. Karena mereka baru mendengar kabar dari Nabi itu kepada kaumnya tatkala waktu subuh. Ya. Jadi gimana kalau hari ini ada orang yang sholatnya ke Masjidil Aqsa menghadapnya? Gimana? Boleh enggak? Itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Karena syariat telah sempurna dan diantara perintah menghadap kiblat itu ke Ka'bah. Jadi jangan kalian membuat golongan nanti yang sholatnya ke Baitul Maqdis menghadapnya, enggak ke Ka'bah, karena sudah dimansuh. Makanya dalam Al-Quran ada namanya ayat nasikh dan mansuh, ayat yang telah terhapus oleh hukum yang telah disempurnakan, datang ayat selanjutnya. Ya. Terus gimana orang-orang yang sholatnya sudah terlanjur ke Baitul Maqdis? Ya. Contohnya tadi di Masjid Qiblatain, kan turun wahyu itu di waktu asar. Sedangkan di Masjid Qiblatain itu para sahabat radhiyallahu anhum waktu asar, maghrib, isya, berarti mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis karena belum sampainya kabar. Apakah mereka sholatnya di qadha? Karena menghadap kiblat itu salah satu syarat sholat. Apa syarat sholat itu? Sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum sholat. Kalau kalian sholatnya nggak menghadap kiblat, berarti sholatnya nggak sah. Apa kata Nabi? Nabi tidak pernah memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum di masjid-masjid, ya, selain beliau tempati, karena belum sampainya kabar, mereka itu tidak diperintahkan untuk mengqadha. Jadi tetap sholatnya sah. Beda kalau kita sekarang. Kalau kita benar-benar tahu masjid kita ini menghadap ke kiblat, tahu jelas, terang benderang, maka kita wajib menghadap ke kiblat. Ya. Tapi kalau kita ini masih samar-samar, masjid ini enggak ke kiblat nih kayaknya. Kamu yakin nih masjid ini enggak ke kiblat? Allah. Ya, makanya ini diantara problem masjid kita nih begitu. Ada yang berdalih masjid kita enggak ke kiblat. Padahal kamu yakin nih enggak ke kiblat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.